Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di program Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya akan membahas topik perbincangan yang sedang hangat tentang tanaman. Sudah ada di depan saya dan di belakang saya juga sudah ada ini tanaman anthurium bersama dengan salah satu pengusaha, ya kolektor, ya penghobi, komplit pokoknya dengan Mas Alim Sukrisna. Betul Mas ya? Betul Ya, sekali. Terima kasih Mas. Panggilannya Mas Krisna. Ya, untuk bisa bergabung dengan program kita di Bincang Santai Suara Merdeka di channel Kedu TV Official. Ya, nanti bisa subscribe ya Mas ya. Oh ya, siap. Ya teman-teman, kita akan berbincang tentang tanaman hias yang masih hangat ya sampai saat ini. Di depan saya sudah ada 3 ini, apa jenisnya segala macam. Kita langsung aja berbincang dengan Mas Krisna. Ya. Saya ingin tahu nih Mas Krisna, dengan punya banyak banget koleksi tanaman ini. Ya. Awalnya bagaimana ceritanya Mas? Awal mula saya koleksi sama suka tanaman ya itu terjadi tahun sekitar 2007. 2007 Okay, sekitar itu masih ya? Saya masih kuliah sama pas zaman itu kan booming-boomingnya gelombang cinta zaman itu. Gelombang cinta. Oh, ya. Masih ingat gak gelombang cinta ya? Yang bergelombang-gelombang gitu ya. Ya. Pada saat itu Mas ya, 2007. 2007 sekitar 2007. Awal kuliah. Ya. Kemudian apa? Jatuh cinta dengan tanaman itu kenapa? Pertama itu ya karena zaman itu kan itu sangat booming sekali, harganya sangat mahal sekali. Jadi mahal itu saya tertarik untuk ikut cari-cari untung dari tanaman hias lah. Ya, dari awal mulai itu saya ikut-ikutan bisa dapat jualan, itu jatuh cinta sampai sekarang. Jatuh cinta sama tanamannya dan sama cuannya ya. Oh, benar sangat cuan. Oke. Keterusan sampai sekarang. Keterusan sampai sekarang. Dan ini kan hanya satu jenis atau berapa jenis? Kalau jenisnya itu anthurium sebenarnya banyak, tapi saya lebih fokus ke jemani. Tanaman hias itu jenisnya banyak. Zaman dulu saya mainnya banyak sekali, tapi saya sekarang fokus ke anthurium jemani. Anthurium jemani. Khususnya untuk yang karakter kontes. Oh gitu. Berarti spesialis kontes dong ya? Ya, dikira spesialis ya juga tidak, tapi ya ikut kontes ya, pokoknya jual yang kontes-kontes gitu ya. Siap. Ini bisa contoh 3 ini Mas. Dan juga harga, kan tadi cuan ya, itu pasti ada harganya ya. Dan tanaman hias sekarang juga masih dibicarakan banyak orang dan banyak peminat juga ya. Ya, benar. Ya, ini bisa apa ini Mas? Contoh. Ini contoh ini ada 2 jenis saja yang saat ini. Okay. Ya, ini untuk ini namanya mangkok tornado variegata. Ini waduh, jenenge unik ya. Tornado, jadi muter-muter tapi mangkok. Iya. Cekung. Mangkoknya bisa. Kalau ini masih di harga kisaran 1 jutaan untuk seperti ini dan 4. Kalau agak besaran gini ya 2 jutaan, ini sama mangkok tornado. Kalau yang satu ini lebih fenomenal, ini rajanya daun anthurium king cobra. Ini cobra katalog variegata ya. Cobra katalog variegata ini 1 daun ini kisaran 3,5 juta. Ini satu ini Mas? Ya, 1 daun. Ini banyak daun cuma segitu kan? Ini lebih langka lagi. Lebih langka lagi. Kalau ini udah lumayan, tapi kalau ini sangat langka. Ini nanti ada dari remaja sampai indukan ada. Ya. Macam-macam harganya. Siap. Kok bisa mahal Mas? Mahalnya itu langka. Langkanya. Itu langkanya itu dari hasil hijau. Pohon hijau dipotong-potong bisa mengeluarkan ini kelainan genetik, jadi belang variegata namanya ini. Ini pohon ini sangat langka sekali. Ya. Langkanya hanya ada di Indonesia saja, hanya di Magelang saja ini. Oh, kalau ini di Indonesia ada, tapi masih terbatas di kolektor-kolektor tertentu. Ya, jadi masih sedikitlah jumlahnya, belum beredar luas. Salah satunya Mas Krisna ini yang punya koleksinya ya. Cuma ini koleksinya atau banyak Mas? Ada banyak. Banyak ya. Cobra katalog. Cobra katalog. Jadi ini dari remaja sampai indukan, dari mulai 3,5 paling mahal di saya itu 200 juta untuk yang ini. Yang induk, ya, indukannya 1 pot untuk yang ini. 1 pot. Ya. Satu ke mobil. Satu ke mobil, satu ya, alhamdulillah dari tanaman lumayan cuan, bisa untuk apa saja lah kebutuhan. Makanya tadi jatuh cintanya itu
sama tanamannya dan sama cuan. Ya, yang pasti cuan sama langka Ya, unik. betul, unik ya. Kalau yang ini Mangkok. indukan kisaran 50, jadi 50 juta. Jadi lebih mahal ini jauh. Karena ini lebih Iya. langka sekali. Oke. Nah, mungkin bagi orang awam Mas ya, ini kan ini daun opo, ini kan ya Mas ya. Ini kan ada Fungsinya bolong-bolong, buat apa? pikiran rusak itu kan. Ya, ya. Ternyata ini mahal banget teman-teman ya. Dan di tempat Mas Krisna ini di Desa Majaksingi ya. Borobudur ya. Kecamatan Borobudur ini sangat dekat dengan kawasan Candi Borobudur ya teman-teman. Ini tempat workshopnya atau budidayanya Mas ya. Di Yang sini mau ya. cari bibit monggo. Di sini ada yang Mas, bibitnya ya. Iya. Bibit 3 ini atau Ya. juga masih ada yang lain? Ada Ini juga lain. indukan Mas ya. Ya, indukan. Jadi jenis lain ada. Jenis lain. Ya, Ini jenis jenis lain lain. Ini segini berapa ratus juta Mas? Kalau yang ini tidak semahal ini. Kalau tidak yang semahal. ini masih Oke. sekitar 75 juta. Ini Oh, oke. varian Cobra, Supernova seperti ini, variegata. Ya, jadi ukuran tidak mencerminkan harga ya. Benar-benar. Ya, ya. Nah, dari tahun 2007 sampai sekarang sangat concern dengan anthurium. Tapi tertarik dengan dunia yang lain dah, Mas? Misalnya apa ya, tanaman jenis lain atau mungkin ke hewan, ke barang-barang yang lain gitu. Kalau untuk yang lain itu saya kalau tanaman sekarang bonsai. Bonsai juga Bonsai. nekuni. Jadi Oke. untuk tanaman itu anthurium khusus Jemani dengan bonsai untuk hobi sama Hobi, kontes iya. sama untuk cari uang seperti Oke. itu. Ya. Dari ada anthurium sama bonsai, saat ini ya. Ya fokusnya. Tapi kalau jenis lain ada juga, tapi Ada lagi. lebih fokus dua itu saya. Ya, dan sering juga ikut kontes. Ya, itu, ikut kontes utama. Nah, pernah dapat apa Mas dari kontes? Kalau dari kontes Jemani ini kita dapat yang pasti sertifikat sama uang Oke. pembinaan. Oke. Jadi kalau untuk di kontes Jemani ya fokus kalau kita punya bibit yang baru unggul dengan dari budidaya, dari biji itu nanti karakternya kalau bagus, kalau kita untuk kontes itu menang itu bisa laku mahal sekali. Bisa laku mahal. Bisa laku mahal sekali. Jadi Oke. terah baru. Jadi makanya Iya. kalau ini kan sudah nama ini nanti punya anak dia ada terah baru Ada lagi. baru. Seleksi. Oh, Itu dari oke. ratusan biji bibit itu nanti yang bagus itu paling 1, 2, 3 itu Iya. sulit sekali. Oke. Nah, jenengan pernah menjual ini berapa Mas? Yang paling murah dan paling mahal? Paling mahal deh, berapa deh? Paling mahal berapa ya? Kalau paling mahal itu kan biasanya kalau datang kan di sini pedagang itu kadang Oke. untuk dijual lagi itu Ya. ngambilnya itu biasanya Banyak. langsung beberapa pot gitu. Oke. Atau berapa nilainya? Berapa? Nilainya itu ya ratusan juta. Ratusan juta. Ratusan juta dari mulai puluhan juta, puluhan ribu juga Puluhan ada. ribu Kan ada. ada yang nyari di sini yang bukan untuk kontes, Ya. yang asal pohon untuk hiasan rumah itu yang Ya. puluhan ribu juga ada. Hmm. Kalau yang untuk karakter kontes itu bisa ratusan juta. Bisa ratusan Ya, juta. benar. Pernah juga jual itu? Ya Mas, pernah. Dan Pas tahun-tahun boomingnya sekali. oh Kalau iya. pas tidak booming kan tetap tidak bisa semahal itu, tapi tetap laku terus. Ya, Ya. betul. Kalau kan ada musimnya booming itu harganya nanti wah super panas. gila-gilaan ya. Bahkan mungkin teman-teman juga pernah dengar sampai barter dengan Baru mobil. tanah, ya, Ya kan? langsung sertifikat itu biasa. Nah, Di dunia sertifikat tanaman rumah hias itu tanah. biasa. Biasa ya. Ini saat ini sudah mulai jadi di Oh iya. daerah Tawangmangu Karanganyar itu sudah Iya. biasa. Oh, Sudah oke. mulai lagi. Jadi ini sedang geliat lagi. Ini Anthurium ini ya? sedang Oke. ini karakter-karakter ini sedang mulai diburu kolektor lagi. Oke, biasanya itu faktornya apa Mas ya? Musiman seperti Faktornya itu kan kalau sudah ada booming pasti ada penurunan harga. Saat penurunan harga itu biasanya kan yang ikut booming mereka tidak merawat. Oke. Itu nanti pohon pada mati. Ya. Nah, pada mati saat mulai rame kan yang punya pohon seperti ini sedikit orang yang benar-benar suka. Betul. Contohnya seperti saya itu walaupun nanti mau rame mau sepi saya Tetap produksi rawat, terus. tetap produksi. Tetap rawat karena sesepinya itu tetap laku. Tetap laku. Ya. Tetap Karena laku. juga pecinta tanaman hias Ya, banyak ya. Mas ya. Ya benar-benar. Nah, ya orang yang datang langsung ke sini tuh dari mana aja? Rata-rata masih kalau yang ke sini langsung masih sejawa saja. Untuk yang Jawa, luar Jaya oke. biasanya saya paket. Ya. Dipaketkan, Ya. dikirim. Tapi emang pesanan dari mana-mana Ya, biasanya saya se-Indonesia fokus online. Oke, online. Ya, Ya, online. Paling jauh mana Mas? Paling jauh ngirim yo ke mana? NTT ya. NTT. NTT Oke. Kalimantan itu ya biasa. Biasa ya. Siap, siap. Ya Dan pakai agen. tidak hanya 1, 2 ya, Ya. pasti
berbanyak gitu ya? Ya banyaknya itu paling kalau yang jauh itu ya paling 10 pot itu udah termasuk bagus. Jadi kan kalau kita bibit yang bagus itu walaupun 1 pot sudah lumayan dapat uang banyak. Apalagi kalau 10. Jadi fokus ke arah kontes. Kalau yang nanti yang bukan arah kontes, bibit yang kurang bagus itu yang bukan untuk kontes itu ada pedagang-pedagang lokal yang beli. Itu nanti dipasarkan di pinggir jalan atau di stand untuk ibu-ibu. Itu tuh ada tanaman hias saja. Ya. Kalau sekarang kontes masih cukup sering? Lumayan sering. Sudah mulai terus ini. Sudah mulai. Aktif ikut ya? Ya lumayan aktif. Kadang aktif, berangkat, kadang kalau jauh, kalau pas tidak sibuk banget ya berangkat. Iya. Sekalian jualan ya kalau kontes itu ya. Kalau kontes biasanya saya tetap fokus ke kontes, bukan ke jualannya. Kalau nanti kan kalau di kontes nanti kan ada yang suka gitu atau nyari bibitnya tinggal kontak. Tadi tiap saya datang ke kontes itu hanya bawa 1 mobil untuk kontes saja. Tidak bawa. Kalau saya jarang bawa dagangan. Tapi kalau teman-teman ada yang datang buka kios di lokasi kontes itu ada. Kalau saya sementara masih belum. Fokus kontes ya kontes ya, saja. Kontes jadi fokus kontes. Ini saya penasaran Mas, ini kan harga mahal banget lah. Saya anggap ini mahal ya karena segini aja 3,5 juta. Nah untuk perawatannya ini ikut mahal enggak? Perawatannya itu yang agak lumayan itu ya media kan kita tidak pakai tanah ya. Pakainya apa Mas? Ini ada akar pakis, sekam mentah itu nanti yang pasti yang pupuknya kita pupuk khusus ya untuk tanaman hias itu ya di kastar. Jadi kalau kita penyiraman itu paling 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau di tempat saya 2 hari sekali. Tapi kalau di tempat yang panas sekali gitu mungkin bisa sehari sekali. Bagusnya di sore. Kalau sore itu langsung malam. Jadi kalau kita siram siang pagi kena siang itu nanti kalau ada air terus kena panas dia nanti bisa rusak daun. Jadi gitu. Sebaiknya kita untuk penyiraman itu di sore hari. Sore hari. Kalau saya. Ya, ini ilmu ya teman. Kalau saya kurang begitu paham tanaman ya ini baru tahu ya kan. Tapi perawatannya mudah ya sebenarnya. Sebenarnya mudah sekali. Mudah sekali. Sebenarnya mudah ya apalagi kalau ibu-ibu paham sekali tanaman pasti mereka terasa mudah itu. Ya. Tapi ada perawatan khusus untuk kontes. Kalau untuk kontes itu kita tidak boleh di bawah genteng. Kalau tidak boleh di bawah genteng. Maksudnya di teras-teras. Kenapa? Nah, kalau di teras itu nanti tangkinya panjang. Contohnya ini. Tangkinya panjang. Ini kalau dibuat kontes tidak bisa seperti ini. Nah, jadi tangki panjang itu harus ada di greenhouse pakai UV paranet. Jadi nanti stangnya dia pendek. Berarti hanya kelihatan daunnya saja gitu ya? Ya, jadi kan kelihatan tangkainya. Kalau ini stang panjang seperti ini kalau buat kontes ini kurang bagus walaupun tetap bisa kalau tidak mau nurun. Stang panjang kok mau diturunin, nah itu kurang bagus kalau gitu. Ya, jadi harus rapi sekali untuk kontes. Harus rapi ya. Kalau bentuk bulat gitu ya. Bulat. Rapi daunnya. Benar. Oke. Siap. Ini Mas mengerjakan ini semua sendirian atau ada yang bantu gitu? Ada yang bantu sebenarnya. Ya kalau saya pas ke kebun kadang ngerawat atau kalau motong-motong saya sendiri. Ngerawat sendiri kalau untuk nanam sendiri, tapi kalau untuk nyiram pohonnya itu ada yang bantu. Ada yang bantu ya. Dia tidak sendirian juga ya. Paham juga tentang tanaman ya. Ya, kalau untuk memperbanyak saya sendiri. Oh gitu. Ya. Ada waktunya juga untuk memperbanyak itu. Seluang saya. Jadi saya kalau pas ingin saja mau sore mau malam kalau saya pas ingin ke kebun saya perbanyak itu 1 pohon gini bisa saya jadikan 4 pot gitu. Oh gitu. Bisa. Jadi itu. Tapi ada standarnya enggak? Misal ini sudah bisa di potong-potong gitu. Nah, gitu. Itu harus ada itu harus sudah ada akar banyak. Sudah akarnya sudah harus ada yang keluar. Contohnya ini bisa saya angkat boleh. Ya. Nah, seperti ini. Kelihatan. Jadi seperti ini. Jadi akar-akarnya ini sudah turun ini kita bisa potong per daun. Potong per daun tapi daun, batang sama nanti ada batangnya sedikit di dalam. Jadi nanti untuk keluar tunas gitu. Jadi harus ada akarnya. Harus ada akarnya. Nah, kalau yang sudah halid tanpa akar bisa. Tapi itu perawatan khusus harus menobat. Tapi kalau yang belum biasa diwajibkan pakai akar. Pakai akarnya status. Ya. Kalau ini belum kelihatan ya. Mungkin di dalam sudah ada mungkin. Tapi kalau ini mungkin baru tidak bisa per daun, tidak bisa. Mungkin ini baru jadi 3 pot itu bisa. Iya. Oke.
Itu memang ada syaratnya juga untuk memperbanyak ini. Ya, benar. Ini kan melalui daun, ada juga mungkin melalui biji atau apa biji itu ada. Jadi itu kalau nanti keluar tongkol namanya. Tongkol, ya. Bunganya ini namanya tongkol. Jadi itu keluar tongkol itu nanti disilang antara madu dengan serbuk. Nanti kalau dia sudah, kalau yang jadi dia akan hijau, akan hijau kayak kacang itu. Nanti kalau matangnya ungu. Kalau ungu kita lepas satu-satu biji, nanti kita kupas dalamnya ada biji. Dari biji itu kita nanti disemai gitu. Berarti itu udah di dalamnya ya? Di dalamnya ya. Itu istilahnya bunganya ya? Itu biji. Biji ya. Dari bunga jadi tongkol ya. Dari pertama ya bunga dulu. Ya bunga ya biji. Di dalamnya ada biji baru ditanam. Ya, tanam aja. Tanam ya ditaruh media gitu, nanti ditaruh atasnya ada, terus diatur kelembapannya paling 1 bulan itu baru mulai tunas itu. Pohon seperti ini 1 daun gini 1 bulan ini. 1 bulan bisa 1 bulan, sebesar 1 daun. Kalau ini umurnya udah tahunan. Ini udah tahunan. Maksudnya saat muncul 1 daun. 1 daun itu 1 bulan. Kalau biasa sekali bisa 2 bulan muncul lagi yang 3, bisa 3 daun. 3 daun. Tapi rata-rata 1 daun ini 1 bulan. Jadi pohon ini kenapa mahal itu pertumbuhannya sangat lama sekali. Sangat lama. Harus sabar. Iya kan? Sangat lama. Berarti ini bisa dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa tahun? Ini berapa tahun? Kalau ini umur sekitar 2 tahun ada. 2 tahun. Tapi kan yang kecil-kecil selalu saya potong terus gitu. Kalau ini kan hasil dari split bukan dari biji. Tapi ini umurnya sudah tua seperti ini. Udah tua ya. Sudah tua. Kalau yang kontes itu juga umur berpengaruh.